Bulan berikutnya Tuhan kasih mujizat. Naik dia punya gaji 2 juta 1 bulan. Belum ada amin, nggak turun di tangannya. Bulan berikutnya lagi, istrinya yang muslim minta dibaptis. Sekarang itu istrinya sudah penuh Roh Kudus. Bersaksi. Luar biasa. Sekarang putranya yang satu-satunya ada di London. Orang London tinggi-tinggi. Dia juga tinggi, cuman tingginya kayak Sakyus. Tapi dia beraninya luar biasa. Mamanya bilang, kamu kalau ke London, ingat, taruh uang di sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, situ sedikit, taruh di kos kaki juga, hati-hati London kamu belum ada pengalaman. Hari pertama dia di London, dicopet, uangnya habis semua. Coba, keponakan saya nih. Dia udah dapat tempat nginep, tapi dia kelihatan mukanya susah. Jadi dia sembahyang, sebelum makan dia sembahyang. Yang punya induk semangnya datang. Febian, kamu kelihatan ada masalah. Kamu orang Kristen ya? Iya saya. Om saya pendeta, saya orang Kristen. Tapi apa masalah kamu sedih? Saya kecopetan. Dia nangis, bilang kecopetan. Makan tuh nggak jadi kecopetan. Jangan takut, jangan takut. Bulan ini saya nggak tagih. Sampai kamu dapat pekerjaan. Sekarang udah punya pekerjaan. Saya bilang, kalau saya ke London, kamu siap antar saya? Siap. Siap nih, saya minta antar ke tempat khusus nih. Kemana om? Pangeran itu William. Kamu diundang nggak? Ya, mungkin dia bilang enggak. Padahal istrinya sama kamu kate. Ya. Tapi lihat, Tuhan tidak tinggalkan. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanmu. Waktu siang atau malam. Yesus tidak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar. Cintanya besar. Cintanya besar. Damaiku sendiri ku berikan kepadamu. Dan berikutnya ayat 27. Tidak seperti saya cari contoh susah. Tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia punya damai. Dunia mempersiapkan damai. Apa yang dikerjakan PBB? Urusan perdamaian. Orang yang punya Yesus, punya damai, pasti membayar nazar. Kok nggak ada yang bilang amin? Orang yang tidak punya Yesus, dia seperti Nazarudin. Kabur ke Singapura. Tapi orang yang punya damai, dia bayar nazarnya. Punya damai seperti itu enggak? Sebelum Yesus naik ke sorga, dia udah ngomong ini. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti, tidak sama, tesarwa, tidak sama. Jadi jangan saudara anggap kalau saudara banyak duit itu, wah ini damai dari Tuhan. Tidak sama berkat. Damainya Tuhan itu tidak sama.
Kemarin saya masuk, saya lupa di mana nih, satu WC, tapi di hotel apa di mana saya lupa. Tapi oh ya, di hotel Shangri-La. Di depan saya ada bunga mawar, merahnya enak sekali, merahnya merah tua sekali. Jadi sembari buang air kecil, saya tanya sama pelayannya, ini apa, asli atau palsu? Asli, Pak. Sampai 3 hari baru kami ganti. Kalau yang palsu, kalau yang palsu bisa 3 tahun juga, 30 tahun juga di situ aja. Cuman suasananya jadi lain. Yang palsu itu dari plastik, nggak ada baunya. Cenah bunga mawar. Kalau ada bunga mawar, ada apa-apa, saudara? Kupu-kupu. Kalau bunga plastik, ada apa? Debu. Bersihan kimoceng. Supaya herang dari cuci. Banting. Giles, pakai rinso. Poiken, pasang dari. Itu yang palsu. Kalau yang asli mah, nggak tergantikan. Wangi. Maka jadi orang Kristen itu jangan cuma kulit doang. Masih tahan nggak nih? Tahan apa dulu? Masih tahan duduk? Hah? Coba Markus 16. Buka Yohanes 1 ketemu Markus 16. Lukas 1 maksudnya. Buka Lukas 1 ketemu Markus 16. Ayat 15, 16, 17. Saya baca buat saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama-sama. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 5 tanda Tuhan kasih kepada orang percaya. Lihat ke depan. Yang penting harinya atau sabatnya? Yang penting percayanya atau tandanya? Jadi tanda ini akan mengikuti orang percaya. Kalau saudara percaya, dia ngikutin. Kalau saudara cari tanda, belum tentu saudara percaya. Tapi kalau saudara percaya, ini 5 tanda ngikut saudara. Matius 7. Dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang hanya punya kulit, punya wadah, tanda, nggak bisa masuk kerajaan surga. Isinya apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu yang masuk sorga. Walaupun saya sembuhkan orang sakit, usir setan, bikin mujizat, Tuhan tidak perlu itu.
Yang penting kita mengikuti kehendak Tuhan apa tidak? Yang penting kita mengikuti kehendak firman Allah apa tidak? Mana Desti? Ada tadi saya lihat Desti ada. Desti. Ada Desti? Ya. Kalau Halim itu, Kokom, siapa? Hardi itu kakak apa adik? Kakak. Kakaknya dia, Hardi Halim itu, dia jadi pendeta. Di mana? Tataran. Takalar. Di Ujung Pandang. Istrinya itu orang Tionghoa Ujung Pandang asli. Kalau orang Ujung Pandang bilang Tuhan, bilangnya Tuhan. Jadi si Hardi bilang, Mami, baca nih ayat Matius 7. Yang berseru Tuhan, Tuhan aja nggak selamat. Apalagi Mami ngomong Tuhan. Baru-baru kami ke Israel sama-sama. Dia bilang, puji Tuhan koyo. Saya bisa ikut sama koyo ke Israel. Oh, haleluya. Di Manado juga ada yang begitu. Satu pemuda dia kerja di pelabuhan. Temannya bilang, kamu sudah kerja? Sudah? Di mana? Di pelabuhan. Pelabuhan, jangan bilang pelabuhan jelek. Pelabuhan. Yuk, pelabuhan. Jangan jelek. Pelabuhan gak ada G-nya. Pelabuhan. Dia diam aja. Tapi dia latihan 1 minggu, 2 minggu. Ketemu lagi dia. Teman-temannya. Di mana kamu? Baru pulang kerja. Dari mana? Pelabuhan. Nah, begitu kalau bilang. Kok sekarang bisa? Ya, habis latihan. Asalnya kita tidak bisa, tapi kalau kita latihan, kita bisa. Ada haleluya. Ini kebaktian itu latihan. Latihan untuk berbuat baik, latihan untuk mengampuni, latihan untuk memaafkan, latihan untuk damai, latihan. Segala macam itu harus dilatih. Kembali lagi kepada Yohanes sebagai ayat terakhir. Yohanes 14. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ayat terakhir sama-sama. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa saudara gelisah? Mengapa hati saudara gentar? Kalau orang sudah gugup, ngomong aja salah. Ada orang Tionghoa mau masuk WNI, ditanya sama jaksa. Sebutkan lagu-lagu wajib selain lagu Indonesia Raya. Dia mau bilang maju tak gentar, tapi dia karena gugup, gentar tak maju. Jangan hatimu gelisah. Bahasa Inggris trouble. Kalau orang yang suka bikin ribut, he is a troublemaker. Dia itu tukang bikin ribut. Trouble itu ribut. Jangan hatimu ribut. Dengar denyut jantung saudara. Saya suka pegang di sini atau pegang di sini. Denyut jantung saya tuh deg-deg, 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 teratur, deg-deg. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Itu kalau denyut jantung saudara teratur, sehat saudara. Tapi kalau denyut jantung saudara, duk, 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 itu barongsai gisai dari Sukabumi. Saudara tidak sehat. Saya dengar, sampai saya lapor sama dokter. Saya suka begini dok, saya bilang. Duk, 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 duk. Diem. Lama.
Nyambung lagi. Oh, itu aritma namanya. Tidak iramanya tidak tetap. Bapak mungkin kecapean, mungkin kelelahan. Terlalu pelan juga nggak bagus. Dug. Dug. Begitu ada gempa bumi, dug. Enggak. Dug. Saudara, ini mujizat loh. Jantung nggak pernah berhenti. Dia nggak pernah berhenti loh. Kalau berhenti artinya saudara mesti hubungi Hohab. Ya, kenapa kita bisa ketawa? Kenapa saya bisa bergerak? Karena kita hidup. Kenapa kita hidup? Karena jantung kita hidup. Kalau damai dari Tuhan hidup dalam hidup saudara, saudara hidup betul-betul. Nggak ada musuh. Orang mau ngeracuni saudara. Ishak diberkati oleh Tuhan, Kejadian 26. Makin hari makin kaya. Akhirnya sangat kaya. Ada yang ngiri. Raja Abimelek. Keluar kamu, udah kaya kamu. Ya sudah, kalah dia. Tinggalin. Gali lagi sumur. Dapat sumur satu. Esek namanya sumur. Minum air berbobol. Datang orang. Ini sumur kami punya. Nggak susah. Silakan ambil. Dia gali lagi Sitna. Ada lagi air. Baru mau diminum. Baru dikasih domba. Ambil lagi. Ini kami punya. Akhirnya dia pergi jauh-jauh. Jauh pergi. Dia dapat satu sumur yang berbuah-buah. Namanya Rehobot. Rehobot. Aduh, di sana dia bikin mezbah bagi Tuhan. Air berbuah-buah. Apa artinya Rehobot? Artinya tanah yang luas. Tanah yang lapang. Kalau saya bilang tanah, Yesus bilang itu hati kita. Jangan sempit hati kita. Hati kita mesti luas. Mesti lapang. Mesti luas. Yesus sudah naik ke surga tapi damainya ada. Milikilah damai dari Tuhan. Janganlah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kita saudara. Kita saudara. Saudara kita. Bentar kita memasuk perjamuan Tuhan. Ini perjamuan Tuhan nggak ada artinya. Cuman makan roti, minum anggur, habis. Tapi ini untuk mengingat bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Bahwa yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus mendapatkan yang para pelayan maju ke depan.